Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang bisa jumpa dengan kekasih Tuhan sekalian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan sepanjang satu minggu ini, lambaikan tangan untuk Tuhan kita. Saya juga merasa berkat Tuhan tentunya yang membimbing dan menuntun kami terus menerus untuk mempersiapkan yang terbaik bagi kekasih Tuhan sekalian. Oke, pagi hari ini saya percaya bahwa saya ketemu dengan warga kerajaan Allah yang dahsyat. Saya bertemu dengan orang-orang yang hebat miliknya Tuhan. Kenapa saya bilang kalian orang hebat miliknya Tuhan? Karena tidak ada satupun yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada saudara, tangan Dia ada bersama dengan saudara, bahkan berkat-berkatnya dicurahkan untuk supaya melimpah-limpah dalam saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, pagi hari ini saya masih tetap dalam tema grow atau bertumbuh saudara. Dan yang lebih spesifik saya akan bicara untuk saudara tentang bertumbuh pada dasar yang kuat. Kenapa mesti bertumbuh pada dasar yang kuat? Saya coba membuat sebuah survei kecil-kecilan di tanaman hias saya di belakang, di depan pastori. Itu saya melihat bahwa dasar atau akar itu sangat menentukan sebuah pertumbuhan yang sehat apa tidak sehat. Beberapa dari tanaman itu tiba-tiba layu, daunnya itu lonyot, kemudian tidak segar. Apa yang saya lakukan? Saya coba bongkar media tanamnya. Saya melihat di bagian bawah akarnya itu, ternyata ada beberapa akar yang busuk. Dan itu yang menyebabkan terjadi penghambat atau terjadi stuck di dalam tumbuhan itu atau tanaman hias saya itu bertumbuh dengan baik. Nah, saya ingin membawa saudara pagi hari ini untuk melihat bahwa sebuah pertumbuhan itu mesti memiliki dasar yang kuat. Oke, sebelum kita melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan pagi ini, saya ajak mari kekasih Tuhan, tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Allah berserta dengan kita, Allah bersama dengan kita, Roh Kudus ada dengan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kami angkat hati kami dan kami mulai berdoa dan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami, jiwa kami, roh kami terkonsentrasi hanya pada Tuhan saja, pada firman-Mu yang akan memberkati kami semua pada pagi hari ini. Dan biar Allah Roh Kudus menolong kami ketika kami duduk untuk mendengar firman Tuhan. Kami pasang telinga kami untuk mendengar apa yang menjadi pengajaran Tuhan pagi hari ini. Aku berdoa dan aku percaya setiap jemaat pasti diberkati. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang menerima janji Tuhan. Lebih daripada itu, mereka merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami sudah siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak saudara yang suka dengan kata bertumbuh? Berapa banyak saudara yang suka dengan kata menghasilkan buah? Berapa banyak orang yang suka dengan yang namanya buah? Saudara, kalau kita perhatikan kata bertumbuh ataupun kata berbuah itu sebuah kosakata yang menunjukkan ada kehidupan di sana. Amin. Untuk supaya dia bertumbuh kemudian berbuah, maka pohon tersebut harus hidup. Nah, untuk supaya dia tetap hidup, maka bahagian yang tidak boleh dilupakan adalah akar yang mesti kuat. Nah, pagi hari ini saya tidak berbicara tentang akar, saya tidak berbicara tentang pohon, tapi saya lebih berbicara tentang dasar yang mesti menjadi fondasi daripada iman saudara, iman saya, yang akan menjadi bahan yang kokoh supaya sebuah bangunan itu bisa terbangun dengan baik. Oke, perhatikan sebentar Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Saya bawa saudara untuk membaca apa pengajaran Tuhan Yesus dari Matius pasal 7 ini. Ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan di pasal yang ke-7 khusus ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27 ini Tuhan Yesus berbicara tentang pentingnya kita memiliki dasar yang kuat. Oke, bila sudah menemukan Alkitab saudara, katakan amin. Mari sama-sama dengan saya kita baca ayat-ayat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah ini sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu warga kerajaan yang saya cintai, pagi hari ini saya mulai dengan membawa kita memperhatikan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Tadi saya bilang ini adalah satu rangkaian khotbah Tuhan Yesus. Ada banyak hal-hal yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, dan di pasal yang ke-7 ini ada sebuah penekanan yang cukup perlu digarisbawahi tentang manfaat daripada orang yang mendengar dan melakukan, atau mendengar dan tidak melakukan. Artinya bahwa dua jenis golongan orang ini sama-sama pasang telinga mereka untuk mendengar. Tetapi yang membedakannya adalah pada mau apa tidak mau untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu melakukan perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, oleh karena itu ini menjadi tolok ukur bagi saudara dan bagi saya untuk mengetahui seperti apa dasar kehidupan rohani yang telah kita bangun. Ada yang dengan melihat bagaimana respon ketika badai itu melanda kehidupan kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 23 ayat 24 dan ayat yang ke-25, Tuhan Yesus bilang begini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia disamakan dengan orang bijaksana. Catat baik-baik, orang bijaksana itu dia yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Dan Tuhan Yesus menyamakan dia dengan orang yang bijaksana yang sementara melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas apa yang dilakukan oleh orang bijaksana itu? Yaitu dia mendirikan rumah. Ketika dia mendirikan rumah, kekasih Tuhan sekalian, Alkitab bilang orang bijaksana ini memilih sebuah tempat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang kita sebut itu di atas batu, atau firman Tuhan yang berkata di atas batu. Jadi orang bijaksana ini bikin pilihan dalam hidupnya untuk membangun kehidupan rohaninya itu di atas batu. Saudara mesti tangkap ini baik-baik. Orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, dia diumpamakan orang bijaksana yang melakukan sebuah aktivitas membangun rumah, dan dia memilih tempat membangunnya itu di atas batu. Ini sebuah pilihan yang sangat bijaksana. Ini sebuah pilihan yang sangat mesti diambil oleh setiap saudara dan saya, supaya kita kokoh, kita kuat, dasar kita itu tidak tergoyahkan, dan kita membangun di atasnya, atau kita mengalami sebuah pertumbuhan yang dahsyat di dalam Tuhan. Dan Alkitab bilang juga bahwa rumah yang dilakukan oleh orang bijaksana ini tidak terlepas dari yang namanya goncangan, yang namanya tantangan, yang namanya ujian. Oleh karena itu ayat 25 dia bilang, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ini yang saya maksudkan, bahwa orang bijaksana yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya bukan berarti dia bypass dari persoalan dan tantangan kehidupan ini. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya bukan berarti bebas tantangan, bebas kesulitan, bebas pergumulan. Tetap mengalami yang namanya hujan, banjir, dan angin melanda rumah itu.
Tapi yang bikin dia itu dahsyat adalah karena berdirinya di atas batu, dia memilih tempat yaitu di atas batu. Maka keterangan firman Tuhan ini berkata, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Garis bawahi, rumah itu tidak roboh. Berapa banyak saudara yang mau karyamu tidak roboh, perjalanan imanmu tidak roboh, pengikut sertaanmu dengan Tuhan terus maju, engkau mengalami yang namanya anugerah dan anugerah dalam hidup ini. Maka jadilah orang bijaksana yang mendengar firman dan melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Kira-kira yang setuju dengan firman Tuhan ini lambaikan tangan bagi Allah kita. Kemudian yang kedua saudara, dari ayat 26 dan 27, Yesus memberikan sebuah perbandingan antara orang yang bijaksana tadi yang memilih tanah di batu, memilih tempat membangunnya di atas batu, dan teruji kualitasnya, yaitu tidak roboh waktu datang hujan, datang banjir, datang angin menerpa rumah tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan perbandingannya adalah Tuhan Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, mendengar saja tanpa melakukannya, mendengar saja kemudian stop sampai di situ, maka Yesus berkata, ia itu sama dengan orang yang bodoh. Dia sama dengan orang yang tidak berpengetahuan. Dia sama dengan orang yang tidak memiliki sesuatu yang membuat dia menjadi pintar. Dan Alkitab bilang orang yang bodoh ini dikategorikan bodoh karena dia memilih tempat membangun rumahnya itu di atas pasir. Kalau yang pertama tadi saya bilang dia memilih dasar yang bagus, yaitu batu yang kuat yang tidak tergoncangkan oleh angin, badai dan juga banjir. Maka yang kedua ini, orang yang dikatakan bodoh, yaitu hanya mendengar saja, stop sampai di situ tanpa mengambil tindakan lebih lanjut, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan bicara kepada kita, maka dia itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, Alkitab bilang. 27 menjadi keterangan yang indah bagi saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Hal yang sama yang tadi dialami oleh orang bijaksana itu. Hal yang sama yang juga dirasakan oleh orang bijaksana tadi, yaitu turun hujan, datang banjir, dan angin melanda rumah itu. Yang membedakannya adalah ketika rumah itu dilanda oleh hujan, banjir, dan angin badai, rumah itu menjadi roboh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, dari sini kita akan melihat bahwa untuk mengetahui seperti apa dasar kehidupan rohani yang telah kita bangun adalah dengan melihat bagaimana respon saudara dan saya ketika badai melanda kehidupan kita. Respon kita akan menunjukkan siapa saudara di hadapan Tuhan. Ada dua tipe orang yang membangun dengan dua macam dasar bangunan tadi. Kita sudah perhatikan bahwa dua orang tersebut adalah orang bijaksana dan orang bodoh. Yang membangun rumah dengan dasar batu karang dan yang membangun rumah dengan dasar pasir atau di atas tanah tanpa dasar. Setiap bangunan itu digoncangkan oleh banjir, angin, hujan, dan gempa. Saya mau bilang begini saudara, demikian juga kehidupan setiap orang percaya. Pasti kita akan mengalami masalah-masalah dan persoalan dalam hidup ini yang menggoncangkan iman kita. Jadi kalau ada persoalan, ada tantangan, ada goncangan-goncangan dalam hidup saudara, jangan cepat-cepat tengking dalam nama Yesus. Pergi badai ini. Tetapi engkau mesti melihat bahwa Tuhan lagi memakai badai itu, Tuhan lagi memakai pergumulan persoalan itu untuk menunjukkan siapa kita ketika kita berespon terhadap persoalan, tantangan, dan segala sesuatu yang kita alami ini.
Oleh karena itu, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-27 dan 28 bilang begini. Saudara temukan dulu Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat surat kepada jemaat di orang-orang Ibrani, khusus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Catat dulu ini, tadi di Matius pasal 7 dia bilang bangunan yang didirikan di atas batu, bangunan yang didirikan di atas pasir, dua-duanya itu mengalami goncangan. Dan saya bilang bahwa goncangan ini khusus di Ibrani 12 ayat 27 menunjukkan kepada perubahan. Apa yang dapat digoncangkan? Dia mesti digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau Tuhan izinkan ada goncangan dalam hidup kita, ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kita, taulah saudara bahwa Tuhan lagi pakai goncangan itu untuk sampai mendapatkan sesuatu yang tidak tergoncangkan lagi. Kenapa dia tidak tergoncangkan? Dirikannya itu di atas batu yang kuat, batu karang yang teguh. Jadi pagi hari ini kalau kita perhatikan ayat yang ke-27, dia katakan menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap. Garis bawahi kata tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal apa yang tidak tergoncangkan, yaitu bangunan yang didirikan di atas batu karang. Banyak saudara yang hari ini membangun manusia rohanimu di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Lambaikan tangan dan beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita berbicara tentang batu karang, itu dia memiliki ciri teguh dan tidak berubah saat menghadapi angin, badai, dan juga gelombang. Demikian juga kehidupan saudara yang berpegang teguh kepada batu karang yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya akan tetap tenang, teguh menghadapi badai persoalan kehidupan ini. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-14. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang Korintus bahwa batu karang yang menjadi pusat sumber bagi mereka itu adalah Kristus. Jadi sekarang kita mendapat pengertian kenapa kita mesti mendirikan bangunan di atas dasar batu karang, sebab batu karang itu adalah Kristus Yesus. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Kita perhatikan lagi sekarang 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 khususnya. Mari kita temukan ayat ini dan kita sama-sama baca. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Ayat 10 ini luar biasa. Saudara dan saya, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan,
Paulus sudah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Saudara dan saya membangun di atasnya. Tapi Paulus bilang tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atas dasar Yesus Kristus. Itu yang tadi katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Kemudian ayat yang ke-11 saudara perhatikan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 11 ini menjadi kunci bagi saudara, bahwa karena tidak ada seorang siapapun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi dasar yang mesti jadi pilihan saudara, pilihan saya untuk kita bangun bangunan kita. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau melihat bahwa bangunan kita kokoh, kena badai, tidak roboh, maka kamu dan saya untuk supaya terus bertumbuh, perhatikan dasarnya. Di mana kita meletakkannya? Kepada Yesus Kristus Tuhan, atau kepada ilah-ilah yang lain, kepada Allah-Allah yang lain, kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu akan seperti dasar pasir yang akan roboh satu ketika kalau badai itu datang, goncangan itu datang menimpa kita. Oleh karena itu ayat 11 dari 1 Korintus 3 berkata bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain. Paulus bilang begitu, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi warga kerajaan, semua dasar lain akan gagal, tetapi Kristus adalah batu karang yang teguh dan kokoh sebagai dasar untuk kita membangun kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Tanyakan kepada dirimu sendiri, adakah dasar lain yang mendasari kita membangun? Mungkin pengertian orang, mungkin pendapat orang, mungkin macam-macam. Ilah-ilah yang lain untuk menjadi dasar, seolah-olah kita berpijak pada dua perahu. Dengar baik, itu akan membuat kita roboh dan tenggelam. Itu akan membuat kita hancur, gugur, dan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di depan sana. Oleh karena itu Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Korintus, dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau tadi kita melihat ciri daripada batu karang, sekarang saya coba membawa saudara untuk melihat pasir itu memiliki ciri mudah tergerus. Pasir itu memiliki ciri tidak tahan, tidak bisa memberikan sebuah pegangan yang erat kepada apa yang terbangun di atasnya, sehingga dia menjadi mudah roboh dan sangat mudah berubah saat mengalami angin, badai, serta gelombang, saudara. Begitu mudah berubah, begitu mudah rapuh, begitu mudah berpindah ketika datang goncangan, ketika datang angin, ketika datang gelombang. Demikian pula saya mau bilang, orang yang tidak memiliki landasan yang kuat akan mudah berubah saat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Akan mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, dan dia begitu gampang sekali berubah. Sebab tidak memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki pegangan yang kuat, sehingga bangunan yang didirikan di atas pasir itu berongga dan akan segera ambruk ketika datang badai, gelombang, serta angin yang menerpa rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam keseharian kita, mungkin orang yang kelihatan dan rajin beribadah, ada di semua lini kehidupan kerohanian, belum tentu dia memiliki landasan iman yang kuat. Karena orang yang mendengar firman Tuhan itu belum tentu menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya cuma bisa berkata bahwa ini yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya tetap kuat. Sebab hari-hari ini adalah hari yang sangat penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kita mau lihat apa yang terjadi di hari-hari ini. Coba buka 2 Timotius pasal 3
ayat 1 hingga ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 akan menunjukkan kepada kita apa yang terjadi hari-hari ini. Kenapa kita mesti punya dasar yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, yang telah diletakkan dan tidak boleh ada orang lain yang merubahnya. Tidak boleh mendirikan rumah kita di atas batu, di atas pasir. Coba perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ini menjadi keterangan bagi kita bahwa kenapa kita mesti memilih dasar batu karang. Sebab 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, ini kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Mari perhatikan ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sangat amat sukar. Karena masa yang amat sangat sukar itu, ayat 2 dia katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat kelima ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Dan dia berkata bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sulit. Masa sulit itu membuat manusia mencintai diri, kemudian menjadi hamba uang. Mereka berbual, menyombongkan diri, pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, bahkan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Terjadi pengkhianatan di sana, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, bahkan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Alkitab berkata cara lahiriah orang-orang yang seperti ini menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu yang berfaedah untuk diri ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membangun di atas batu karang yang teguh itu? Yang pertama adalah saudara mesti pasang telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Kemudian bikin keputusan dalam hati ini untuk melakukan apa yang kamu dengar tadi. Setuju, katakan amin. Jadi yang pertama, engkau mesti membaca, mendengar firman Tuhan dan berkeputusan untuk melakukan firman Tuhan dengan sengaja. Saudara mesti dengan sadar, dengan sengaja bikin keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Walaupun itu berat, walaupun itu mesti saudara kayaknya ngiris daging saudara untuk lakukan itu perkataan firman. Tetapi kalau kamu mendengar dan melakukan, kamu mendirikan rumah di atas batu karang. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita mendapat kebenarannya. Setuju, katakan amin. Itu dasar batu karang untuk membangun kehidupan saudara. Jadi kita membaca atau mendengar, kita mendapat kebenarannya. Dan kebenaran itulah yang menjadi dasar untuk kita bangun kehidupan kita. Saudara, namun kita mesti berhati-hati terhadap beberapa hal yang menghalangi kita membangun di atas batu karang tersebut. Apa yang menghalangi? Pikiran manusia atau kedagingan. Misalnya ketidakpercayaan, menyaksikan apa yang disampaikan dari mimbar misalnya. Atau mendengar firman tanpa melakukan tindakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada firman itu. Melakukan tindakan-tindakan tanpa mendengar firman, bergerak sendiri tanpa pimpinan Tuhan, itu pun hal-hal yang mesti kita hindari. Oleh karena itu, mendengar dan melakukan firman itu akan membuat kita kuat, memiliki dasar, karena kita memegang kebenaran tadi, memiliki dasar untuk kita membangun kehidupan ini. Namun kita mesti berhati-hati terhadap pikiran manusia. Kita mesti berhati-hati tentang faham-faham yang tindakan-tindakan yang mempengaruhi kita, sehingga kita tidak lagi berjalan menurut apa yang firman Tuhan katakan, tapi kita berjalan menurut kemauan kita sendiri. Kemudian cara yang kedua untuk membangun bangunan di atas batu karang yang teguh adalah
Kamu dan saya mesti memiliki hubungan, tentunya dengan Tuhan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5 ayat 22. Perhatikan Efesus 5 ayat 22. Kamu mesti bangun hubungan dengan Tuhan. Rahasia ini besar, Alkitab bilang. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dasar kehidupan orang Kristen adalah hubungan kasih dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya saudara merasakan detakan jantungnya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia tahu engkau adalah biji matanya. Sebagaimana hubungan suami istri, maka kehidupan kita sebagai jemaat haruslah menghormati Yesus Kristus Tuhan sebagai kepala gereja kita. Bentuk rasa hormat kita adalah kita membangun hubungan melalui firman-Nya serta ketaatan dan konsistensi di dalam melakukan itu terus menerus. Kita mesti konsisten untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga kamu mengerti bahwa kalau saya hidup dan saya membangun kehidupan saya di atas dasar Yesus Kristus Tuhan, saya mesti punya hubungan yang benar dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu ini penting sekali. Ini sangat luar biasa untuk membuat hidup saudara, membuat hidup saya menjadi lebih daripada sekedar hidup. Kemudian yang berikut, kamu mesti memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bagaimana caranya kita membangun? Kamu mesti memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dasar dari kedewasaan rohani adalah begini. Ya, keyakinan dan tidak tergoyahkan akan kebaikan Tuhan. Dan keyakinan kita berasal dari percaya kita kepada Tuhan. Bukan sekedar karena mengetahui janji Tuhan. Tapi kamu percaya, kamu mengalami Dia. Dan kamu menikmati dengan cara yang terbaik. Coba perhatikan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu itu tidak sia-sia. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Karena kita mau memilih untuk tidak goyah, berdiri teguh, maka 1 Korintus 15 bilang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Jika kita menerapkan ketiga hal di atas, maka kita sedang membangun kehidupan di atas batu karang. Setuju, katakan amin. 3 hal itu yaitu keyakinan yang tidak tergoyahkan, kemudian memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan yang paling penting adalah saudara mendengar firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Maka kamu akan menjadi kuat, kamu akan tidak goyah, kamu akan melihat bahwa inilah kehidupan saya yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Jadi ketiga hal di atas ini yang tadi saya sampaikan ini menjadi bagian yang penting bahwa kita sedang membangun kehidupan kita di atas batu karang. Apapun badai persoalan yang sedang dan akan menerpa kehidupan saudara, perhatikan baik-baik. Kita akan tetap berdiri kokoh. Kita akan memiliki iman yang teguh. Dan saya mau bilang kita akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu perhatikan baik-baik apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 tadi. Bahwa Tuhan sementara melihat, mencari dan ingin menemukan. Ada orang-orang yang menjadikan ajaran Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus itu menjadi fondasi. Sebab Tuhan bilang mendengar perkataannya dan melakukannya. Itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Oleh karena itu, Tuhan sementara mencari orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan.
yang membangun kehidupan rohaninya. Tidak cuma sekedar sampai mendengar, mengenakan telinga, menghibur hati, tetapi harus tadi saya bilang dengan sengaja mengambil keputusan, bikin keputusan dalam hidupmu untuk sekalipun berat itu perkataan Tuhan, kamu harus bisa melakukannya. Walaupun memang terkadang ketika kita mendengar firman Tuhan, Alkitab itu berkata bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Ketika dia sudah mendengar firman Tuhan, dengan sukacita dia pulang, tetapi tiba-tiba datang kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran itu semua hal yang membuat engkau meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semak duri itu adalah semua kekhawatiran hidup ini yang menghimpit apa yang menjadi iman kamu. Yang tadi kamu dengar di gereja, kamu udah berkata, oke Tuhan, saya pasti akan melakukan firman ini. Tapi begitu sampai di luar, berjalan pulang ke rumah, ada begitu banyak bisikan-bisikan yang mulai datang ke telinga saudara. Dan dia mulai berkata, ngapain lu mesti ikut itu firman? Ngapain lu mesti ikut itu perkataan pendeta? Ngapain, macam-macam ngapain. Akhirnya, itu seperti semak yang menghimpit benih itu. Dan Alkitab bilang, jika kita tidak mengambil keputusan dengan sengaja untuk melakukan firman Tuhan, kamu seperti benih yang terhimpit oleh kekhawatiran. Sehingga nggak akan menghasilkan apa-apa. Oh, Yesus mengajarkan supaya kita harus melakukan apa yang dia omong, yang dia katakan. Kenapa mesti dilakukan? Sebab Tuhan sementara mengharapkan kamu tidak tergoncangkan. Kamu tidak roboh, kamu tidak mengalami kerugian dalam hidup ini. Artinya Yesus baik. Dia memberitahukan caranya supaya kamu dan saya menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik saudara. Mungkin secara sederhana ada banyak pasal, pada pasal 5, 6 dan 7 berbicara tentang Tuhan Yesus punya khotbah di bukit, dan pasal 7 khususnya ini dia memberikan sebuah penekanan yang lebih kuat tentang bagaimana orang yang mendengarkan perkataannya itu tidak angin lalu, tetapi dia melakukannya, dia mengerjakannya, dia dengan sengaja untuk bikin keputusan dalam hidup ini untuk melakukan yang Tuhan omong. Maka saya percaya engkau akan menjadi orang yang kuat, tidak mudah dirobohkan sekalipun badai menerpa saudara. Bapak Ibu warga kerajaan, pastikan bahwa pagi hari ini engkau bertumbuh pada dasar yang kuat. Engkau seperti bangunan yang dibangun pada dasar batu karang yang teguh. Bagaimana caranya? Adalah saudara mesti mendengar firman Tuhan dan melakukan itu di dalam hidup ini. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jauh lebih daripada itu adalah engkau memberikan hidupmu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, saya mengakhiri khotbah ini dengan berkata bahwa tidak ada bangunan yang terbangun dengan sendirinya. Harus ada sebuah ketekatan untuk mulai membangun. Dan ketika kita punya tekad untuk mulai membangun, engkau akan bikin sebuah survei untuk menemukan dasar yang berbatu karang, dan engkau mulai meletakkan bangunanmu di situ. Terbangun step by step, batu demi batu, disusun terus sampai satu hari kamu menjadi bangunan yang utuh. Dan bangunan utuh itu akan datang proses yang berikut, yaitu dia mengizinkan datang angin, datang hujan, datang badai, datang banjir menerpa rumah yang saudara bangun. Rumah rohanimu akan menjadi kuat, dan engkau akan melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Kenapa? Karena engkau berani memilih untuk membangun hidup saudara dan hidup saya di atas batu karang yang teguh. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kemudian siapkan hati saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara dalam hidup hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban hidupmu. Tapi hari ini Tuhan bicara tentang dua hal, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Dua-dua melakukan aktivitas, tetapi yang satu mengakhirinya dengan kerugian yang besar.
Tapi yang satu itu mengalami keberuntungan karena dasarnya itu benar. Pagi hari ini sekiranya engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kamu dalam keadaan tergoncangkan, kamu ada di persimpangan jalan untuk mengambil sebuah keputusan dan engkau bingung, engkau tidak mengerti harus lakukan apa, saya memberi pesan kepada saudara, datang kepada Tuhan batu karang yang teguh itu. Dari situ kita minum dan kita mendapat kekuatan. Dan saya percaya ketika engkau datang dan berkata kepada Tuhan, saya mau bangun kehidupanku menjadi kuat di dalam engkau, maka Tuhan akan menolong saudara. Roh Kudus akan menolong. Dia akan memberikan kepada kamu kekuatan supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, mari angkat hatimu dan kita sama-sama berdoa di pagi hari ini. Bapa, engkau tahu bahwa setiap kami diperumpamakan seperti seorang tukang bangunan yang membangun rumah dengan dasar yang dipilih. Kami akan menjadi bijaksana ketika kami memilih membangun di atas dasar batu karang. Tapi kami akan menjadi bodoh dan mengalami kerugian yang luar biasa karena salah memilih tempat kami membangun. Pagi hari ini Roh Kudus menerangi hati setiap kami jemaat Tuhan. Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya di dalam kami melangkah dalam hidup ini, khususnya di dalam kami mengalami pertumbuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kami tidak mau sembarang meletakkan kehidupan kami. Kami hanya memilih Yesus Kristus Tuhan menjadi dasar untuk kami menaruh hidup kami di sana. Dan kami percaya, kalaupun Tuhan izinkan ada hujan, Tuhan izinkan ada banjir, Tuhan izinkan ada angin yang melanda rumah rohani kami, kami tetap kokoh kuat sebab dasar kami adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa batas, menjadikan Yesus center di dalam hidup ini. Maka kami percaya pribadi yang demikian, jemaatmu ini tidak akan mengalami kerugian dalam hidup ini, sebab Tuhan yang menopang kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau tanamkan itu di dalam hati kami masing-masing, biar itu boleh bertumbuh dan menghasilkan tuaian di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Bapa, aku berdoa kalau ada jemaat di pagi hari ini yang sementara bergumul untuk kesehatan mereka karena terganggu, dalam nama Yesus, dengan bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan dan menolong jemaat yang sakit. Kalau ada yang sementara bergumul dengan kehidupan keseharian mereka, karena mereka membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keseharian, Tuhan ada di sana. Tuhan menjadi sumber bagi umatmu. Engkau menjadi Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami yang membutuhkan Engkau. Bapa, terima kasih, Engkau Allah juga yang berada bersama-sama dengan semua yang bekerja, baik itu di toko, di warung, di restoran, di perusahaan, ataupun mereka yang adalah PNS atau ASN. Tuhan memberkati mereka yang guru, mereka yang pensiunan, mereka yang kontraktor, mereka yang apapun juga. Dalam nama Yesus, pagi ini Tuhan memberkati. Pagi ini Tuhan mencurahkan berkat-Mu yang terbaik untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh umat Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan di sana karena mereka melihat keberhasilan, pertambahan, pelipat gandaan Tuhan kerjakan bagi tiap-tiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ajari kami untuk kami memiliki pengertian. Kami berani bikin pilihan yang tepat, yaitu meletakkan dasar bangunan rohani kami pada dasar Yesus Kristus Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan umat Tuhan, mari buka tangan-Mu. Kita akan segera selesai dengan ibadah ini. Dan pulanglah, kembalilah ke dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biar tangan Tuhan yang terkedang atasmu, Dia melepaskan semua berkat yang terbaik, yaitu anugerah, kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.